Disiarkan langsung dari lantai 15 kawasan Rasuna Said Kuningan, Jakarta. Transvision mempersembahkan podcast Channel Seru. Selamat malam para sobat seru. Jumpa lagi dengan saya Razak dan host baru pengganti Mas Hendro Uban karena sedang berhalangan. Kali ini kita akan membahas aura pemikat versi Romo Haryo. Sebelum kita membahas aura, kita melihat dulu beberapa kutipan berita dari detik.com. Silahkan Febri. Silahkan baca, Dinda, bisa baca? Iya, Pak. Beberapa artis pasang susuk untuk guide pejabat. Silakan, Dinda. Iya, kalau misal dilihat dari artikelnya sih emang ngomongin soal artis-artis yang pasang susuk ya Pak Razak ya. Iya. Dan fenomena ini tuh sebenarnya udah lumayan lama sih diomongin orang-orang gitu. Bahkan dari Detik Hot nih juga mewawancarai dan ngakuin bahwa hal-hal tersebut tuh masih berlaku nih sampai sekarang. Masih banyak yang pakai gitulah ya. Nah, paranormal kondang kayak Ki Joko Bodo waktu itu juga sempat ngaku bahwa banyak artis yang datang untuk masang susuk dan bahkan buka aura untuk minta pertolongan dengan cara-cara yang irasional gitu ya Pak Razak. Gitu. Ya, lanjut Terus macam-macam lah katanya ya. Bisa pasang susuk, mau buka aura supaya pekerjaannya banyak dan untuk daya tarik dan lawan jenis juga gitu. Itu seputar itulah ya. Menarik lawan jenis intinya lah untuk buka aura dan pasang susuk ya Pak Razak. Gitu sih ya. Kalau dilihat dari Detik. Yang ini. Ya, silakan terus. Ada lagi tuh. Nah, ini untuk berita kedua. Cerita wanita yang viral karena ngaku lebih glowing setelah ruqyah. Oh, ini baru nih 2021 bulan tanggal 7 Januari beritanya. Silakan dibaca. Iya nih Pak, kalau dilihat ini kemarin sempat hits di TikTok ya, sempat rame. Dia cerita bahwa ternyata wanita ini ngaku lebih glowing setelah ruqyah. Dia bilang gitu, bahwa ada perubahan wajah sebelum dan sesudah ruqyah gitu. Tapi nggak sedikit juga yang nyinyir Pak, biasalah ya di TikTok, di sosial media ya. Nyinyir biasa jadi banyak viewernya. Betul. Kalau dilihat sih dia bilangnya skincare-nya dia tuh merupakan ayat-ayat ruqyah gitu. Sebelum melihat ruqyah dia tuh ngasih tahu bahwa wajahnya tuh udah bukan kayak diri dia gitu. Jadi kayak gitu. Setelah ruqyah nih ada perubahan, bisa glowing banget tuh karena setelah ruqyah gitu. Iya. Ini bahkan ditonton sampai 2 juta views ya di TikTok. Karena omongan itu ya. 2 juta banget ya Pak. Oh, berarti banyak yang tertarik ya sama mistik-mistik seperti ruqyah ya? Iya, berarti memang banyak juga orang yang mungkin masih percaya sih sama hal-hal yang kayak gitu ya Pak Razak. Iya. Terus ada lagi menarik beritanya di bawahnya. Udah. Baik, nah kita nih kan mengebahas aura pemikat. Ada pakar aura. Selamat datang Romo Haryo. Terima kasih sudah datang. Waalaikumsalam. Menurut Mas Haryo, definisi aura itu apa ya, Mas? Aura ya? Romo Haryo, iya. Aura ini sebenarnya lebih ke pancaran energi yang didapat dari inner self, dari semua personality manusia umumnya gitu loh. Jadi aura itu kan memancar keluar. Itu bagaimana apa yang di dalam. Jadi aura itu definisinya adalah pancaran energi yang dominan dalam tubuh kita, gitu loh. Kalau misalnya dominan di dalam tubuh kita itu kayak contoh kekecewaan yang terlalu berulang, terlalu sering, innernya dia sudah banyak lukanya, innernya dia sudah banyak kekecewaan atau yang serupa, maka dia mengeluarkan outer keluar, memblast aura keluar, itu akan energinya sesuai apa yang di dalam, gitu loh. Karena kita bisa lihat ya, orang banyak yang cantik secara fisikal dan banyak yang ganteng secara fisikal. Tapi ketika kita berdekatan dengan seseorang tersebut, pernah nggak ngalami kita ngelihat orang cantik atau orang ganteng, kita deketin dia, ngelihat dia biasa aja, dan justru kita kayak malas gitu deket-deket dia.
Nah, itu dia memancarkan aura yang tidak menarik. Padahal fisiknya bagus gitu loh. Nah, jadi peranan aura ini sebenarnya sangat penting banget. Kenapa saya bilang penting? Karena itu mempengaruhi hoki kita juga. Contoh kita kalau sedang mengelamar kerja, kita sudah berdandan rapi secara fisikal, tapi innernya kita kurang baik. Mau kita sering ke salon, sering merawat kecantikan, tapi inner kita sendiri kita nggak sadari ternyata kurang baik. Akhirnya dia attracting sesuatu hal energi yang justru yang diharapkan itu orang supaya tertarik, malah sebaliknya, malah orang enggan atau malas bicara dengan kita. Dan akan mempengaruhi hubungan sosial kita terhadap lingkungan. Seperti itu sih. Jadi ke sekitar kita gitu ya, Romo? Betul, iya. Kalau misalnya balik lagi ngomongin soal aura yang terpancar gitu, Romo. Kenapa sih bisa sampai muncul ada orang ngomong mau buka aura gitu, Romo? Iya, gini loh. Sebenarnya diri kita semua ini sudah memiliki kodrat aura yang sudah baik sebenarnya. Kita bisa lihat contohnya bayi-bayi yang baru dilahirkan ya. Bayi-bayi yang baru dilahirkan itu dari kalangan manapun, dari anak siapapun pasti kita ngeliat bayi lucu dan menarik ngelihatnya. Masih suci ya, belum berdosa. Iya. Kenapa dia auranya kan kuat banget tuh kalau bayi. Kenapa dia kenaikan usianya dia, bertambah usianya dia, apalagi dia sudah mengenal lingkungan sosialnya, sudah mulai tuh indrawinya dia sudah banyak, ada tersinggung sama lingkungan sosial, ada kecewa sama temennya, diomelin orang tuanya, dibully temennya, dibully apalagi temennya, itu akhirnya mengendap, itu merusak aura. Waduh. Kenapa? Kembali lagi yang saya bilang, aura itu didapat dari inner self-nya kita. Kalau jiwa kita sehat, jiwa yang di dalam keadaan bahagia, maka dia mengeluarkan energi yang serupa. Jadi orang yang deket dia enak aja, menarik aja, menawan aja. Even itu dia fisiknya biasa aja. Kita bicara fisik ya. Misalnya dia wanita, mukanya nggak cantik biasa aja, tapi enak aja semisterinya deket-deket dia. Diajak ngomong enak aja. Itu terbawa aura. Adem aja bawahnya itu dia. Itu yang berperan aura. Tadi bicara soal bayi, memang bayi rata-rata lucu ya. Iya. Udah tua nyebelin kan. Mungkin auranya dia udah berkurang kali ya, Romo ya. Bukan berkurang. Karena banyak masalah itu. Kembali lagi seperti pertanyaan Mbak tadi, kenapa sih itu apa tadi pertanyaan? Kenapa aura tuh bisa ada istilah Buka buka aura. aura? Buka Padahal aura. kita sendiri udah memancarkan aura itu, Romo. Sebenarnya adalah memainten atau membuka aura itu kembali supaya layaknya seperti dahulu kala dia punya aura. Karena kembali lagi yang merusak aura itu dirinya atas ketidaktahuannya terhadap lingkungan-lingkungan yang mengganggu kenyamanan perasaan atau pikirannya. Gitu loh. Nah, buka aura sebenarnya mengaktifasi kembali, merilis. Nah, banyak juga konsep-konsep metode di luar orang buka aura, misalnya contoh menggunakan media. Tadi saya tertarik tuh tadi ngeliat-liat media, ada samber lilin tadi atau apa media-media untuk buka aura atau susuk itu sendiri. Nah, sebenarnya itu adalah suatu media untuk men-trigger supaya aura itu on lagi melalui media itu. Sebenarnya media-media itu adalah diaktifasi oleh praktisi yang sedang misalnya susuk, yang menanam susuk ke orang itu sebenarnya diaktifasi supaya energi baik melalui media barang, melalui eksternal, dan itu diinjek. Kalau susuk kan seperti itu, tujuannya kembali lagi ke menawan. Nah, pertanyaan yang saya pertanyakan, kalau jiwanya belum disembuhkan, kalau pasang susuk apa yang terjadi? Kalau menurut saya, kalau dia tidak bisa praktisi itu tidak bisa menghandle kejiwaannya atau kenyamanan apa yang sedang dialami dia, keluhan-keluhan apa yang dialami secara personalitinya, kita langsung buka aura atau pasang susuk, itu justru bisa menyerap atau mengattract suatu energi yang justru karena kalau udah pasang kayak gitu tuh kuat energinya. Nah, yang dikhawatirkan ketika dia masih banyak luka batin di dalam tubuhnya, maka dia menariknya justru aura yang negatif. Gitu loh. Mungkin di awal dia merasa pancaran energinya karena powerful, karena terinjek dengan energi tersebut. Tapi kemudian akan disabotase dengan energi yang terkuat. Karena energi terkuat kembali lagi kepada energi individual itu sendiri, yaitu personalitinya. Karena itu udah kodrati ilahiyah. Bawaan yang ya. udah bawaan energi itu pasti ditelan lagi sama energi akan ke depan lagi energi yang semula. Seperti itu. Nah, kalau buka aura bagi saya diaktifasi kembali, tapi biasanya kalau orang misalnya klien-klien saya datang ke tempat saya untuk buka aura itu, saya nggak akan berani buka aura kalau dia belum saya rilis.
Saya rilis dalam artian adalah saya harus telusuri dulu ada historial apa yang kurang baik dalam pengalaman hidupnya dia. Apa yang dilewati sama orang itu gitu. Salah satu contoh case, ada klien saya datang ke tempat saya, terus dia bicara, "Mas, kenapa ya aura saya emang negatif ya? Apa aura saya ada yang nutup?" Karena saya beberapa tanya ke orang-orang yang bisa, katanya aura saya ada yang nutup, katanya. Saya gali, saya ngeliat auranya memang nggak enak. Saya perhatikan di depan saya tuh, saya ngerasa nabrak banget ke badan saya, energinya gitu loh. Saya nggak enak pokoknya. Nah, ketika setiap ada mau ketemu dengan laki-laki dan sudah pacaran dan sampai mau tukar cincin atau lamaran, ujung-ujungnya pasti ditinggal pergi. Dan selalu udah sewa gedung, ditinggal pergi. Selalu kayak gitu. Akhirnya dia merasa aura saya emang negatif kali ya, orang laki-laki nggak nyaman sama saya, dipikir gitu. Terus ya. Ternyata saya telusuri menggunakan metode tali jiwa saya analisa, ternyata di waktu kecil inner child-nya dia luka dengan sosok seorang figur ayah. Figur ayahnya yang notabene dulu meninggalkan ibunya di waktu kecil dengan perempuan lain, dan itu terekam dalam alam bawah sadarnya si anak itu. Nah, inner child itu membekas. Akhirnya dia tanpa menyadari traumatik itu akan mengganggu sistem auranya dia. Jadi ketika ada kedekatan laki-laki, misalnya dia punya pasangan kekasih, maka di dalam inner child-nya dia atau alam batin dia akan memprovokasi ke dia. Hati-hati, nanti kayak bapak lo yang dulu. Gitu ada loh. yang nahan gitu jadinya. Dan ini kesadaran kita, makanya di dalam tubuh kita ini ada dua kesadaran. Kesadaran lahiriah dan kesadaran batiniah. Nah, batiniah ini ya kalau kita kok banyak kejadian masa lalu yang seperti tadi saya contohkan. Apa itu yang disebut trauma? Itu salah satunya. Salah satunya yang menimbulkan efeknya aura negatif. Betul. Nah, kalau buka aura bagi saya lebih efektif daripada pasang susuk. Karena apa? Langsung masuk ke personality, energi dasar murni dari orang itu sendiri. Gitu loh. Ketika dia bisa merilis dan bisa berdamai dengan masa lalu atau luka-luka batin di masa lalu inner child-nya dia, maka otomatis inner child-nya dia sehat, jiwanya sehat, baru kita aktivasi buka aura dengan cara energi, membooster. Baru itu powerful. Maaf sebentar Romo, Romo Haryo sebentar. Dinda, kita harus apa dulu yang beberapa komen ini, silakan yang live chat. Ada nih dari Sobat Seru ya, yang beberapa yang komen. Ada dari Asti, pengen nonton Romo katanya. Terus Abdul Hakim Alfaton, hadir Ki gitu. Siap. Terus banyak juga nih komennya dari baca aja. Guntur Wibowo, katanya kece berat hostnya nih. Kayaknya Pak Razak nih yang ditunggu-tunggu sama Mas Guntur Wibowo. Mas Guntur Wibowo kan laki-laki ya, berarti kecenya itu maksudnya Mbak. Mungkin aura saya keluar kali ya Romo ya kalau dari live YouTube-nya Seru channel ini. Yang kece perempuan dong ya, lanjut. Terus ada nih dari Asih Kinasih. Romo Haryo lama nggak upload video. Kenapa tuh Lagi Romo? pandemi. Oh, lagi pandemi. Terjawab ya Mbak Asih ya. Kayaknya kangen nih untuk lihat video-video YouTube-nya dari Romo Haryo sih kayaknya. Karena video YouTube saya kan membantu orang langsung ke lapangan. Kalau pandemi ini agak sulit. Benar. Ada lagi tuh, silakan Dinda baca. Dari Septia Sultan, katanya hadir sob. Ini banyak banget nih yang nungguin Romo Haryo ya di Seru ya. Iya. Ada OPW Otsuki, ditunggu nih guru panutanku, sambil nunggu kita baca surat Yasin dulu. Hebat banget ya. Boleh silakan. Ada lagi tuh, susuk emas. Susuk emas. Nih, kalau kita ngomongin tadi soal buka susuk. aura, terus kan Romo sempat mention juga soal susuk gitu kan. Apa bedanya kira-kira susuk sama ilmu pelet sih Romo? Karena kan banyak orang yang menyandingkan kedua hal itu gitu kan, antara pelet sama susuk gitu. Susuk sebenarnya adalah media untuk menjadikan sesuatu hal sesuai dengan apa yang diinginkan, diekspektasikan. Jadi media eksternal yang sudah di blessing energi untuk niat orang yang mau hajat apa. Nah, kalau pelet itu sebenarnya metode ilmu untuk mempengaruhi alam batin atau alam pikiran seseorang yang dituju. Gitu loh. Bedanya di situ aja sih. Jadi media sama metode ilmu mempengaruhi. Bedanya di situ sih. Itu ada yang komen susuk emas sungguh top. Kenapa ada statement kayak itu? Saya meyakini sampai detik sekarang emas itu energi tanah yang powerful memang untuk membooster energi di tubuh manusia.
Oh, gitu. Makanya kalau kita sebagai perempuan kok pakai perhiasan emas itu sebenarnya bagus. Oh. Karena itu akan bisa membalancingkan energi dalam tubuh kita. Ketika energi kita agak kurang baik atau aura kita kurang baik, dengan ada pancaran emas itu bisa mengcover. Balikin Itu lagi. buat Iya, gitu. perempuan. Kalau buat Iya. laki-laki, Sama. oh emas juga. Ah. Oh. Oh, gitu. Cuma kan kalau di muslim kan nggak diperkenankan, Iya, itu iya. makruh gitu kan. Terus yang konsultasi ke Romo lebih banyak laki-laki atau perempuan? Balance sih ya, tapi lebih dominan perempuan sih ya. Oh, lebih banyak perempuan. Ya. Lebih ke public figure, pebisnis, Ada juga pengusaha, artis, pejabat, artis, ya kita nggak usah sebut sampai namanya. praktisi politik pun ada. Ada ya. Itu untuk apa? Konsultasi untuk Kalau kita membahas kembali lagi kepada materi kita aura, seperti daya pikat atau pemikat, ya sebenarnya di profesi mereka butuh itu. Dan mereka merasa orang yang datang pasti orang yang bermasalah. Dalam artian adalah orang yang membutuhkan, dia merasa auranya nggak baik. Gitu. Kalau dia merasa auranya cetar-cetar aja, nggak mungkin dia datang ke tempat saya. Jadi misalnya contoh kayak pengacara misalnya, kita profesi pengacara. Bagaimana dia bisa memenangkan perdebatan dia di meja persidangan dengan statement dia, dan aura dia berwibawa dan karismatik dia bisa mempengaruhi orang di situ yang tadinya ingin meniatkan A jadi nggak jadi. Oh, gitu. Ibaratnya kayak gitu, ingin melawan jadi lunak. Itu salah satu pengaruh dari aura juga gitu loh. Karena aura kalau sudah memancar, tinggal kita isi niat-niat apa yang ingin kita sampaikan kepada aura kita yang keluar. Misalnya contoh kita sebagai seorang singer atau penyanyi, ketika itu sudah diaktifasi auranya, udah dibuka auranya, apa yang diharapkan ketika buka aura sebagai seorang penyanyi? Harapannya audiens kan jadi ngelihat sosoknya Terpukau gitu terpukau Penampilannya. penampilannya, akhirnya pulang dari acara dia bernyanyi pasti kepikiran. Pasti kepikiran penyanyi itu lagi, kayaknya jadi ngefan, auto ngefan. Itu salah satu ciri. Itu salah satu pengaruh dari aura itu sendiri. Sebenarnya kalau dibilang tadi kan saya sempat agak nggak enak didengar. Nih kita membahas mistis tadi ya, membahas apa sebenarnya aura itu nggak mistis, justru lebih natural, tidak ada korelasinya dengan hal yang berkaitan mistis sebenarnya. Karena ini kembali lagi kepada self kita. Nggak, Inner kita. Seperti susuk itu aura yang dipaksakan atau apa? Gini loh, susuk itu sebenarnya media yang sudah di blessing untuk diitikatkan, untuk diprogram untuk membuat kemenawanan, menawan hasihan, terpikat. Nah, sebenarnya kalau dia tidak mengenal si orang yang dipasangin susuknya, ternyata ini orang yang bermasalah dari kecil, ditinggal bapak ibunya, dari keluarga broken home, mohon maaf. Dipasang susuk atau media yang sudah di blessing untuk sesuai dengan apa yang dicita-citakan supaya enak dilihat orang, apa-apa, itu dimasukin untuk di awal doang. Tapi sebaliknya, berjalannya waktu pasti mensabotase dan lebih besar lagi sedotannya yang negatifnya. Gitu. Ibaratnya pancaran negatifnya lebih kuat. Karena apa? Didouble. Kan susuk itu kan energi untuk memperkuat, memboosting. Tapi dia belum memperbaiki di dalam si orang yang ingin memasangkan susuk ini, belum memperbaiki dan belum mengetahui background dari personalitinya. Jadi harus itu yang bahaya. Jiwanya harus dibersihin dulu ya. Betul, harus dirilis dulu. Dirilis ya. Seperti tadi ruqyah. Habis ruqyah kenapa dia jadi fresh? Kayak dia bukan melihat dirinya sendiri. Itu namanya dia rilis. Kebutuhan jiwa yang terluka batin itu tersampaikan ketika dia di ruqyah. Ingatnya asma-asma Allah, ayat lantunan-lantunan suci itu mengembalikan dirinya kembali kepada kefitrahan. Maka dia auto rilis. Ketika rilis, maka otomatis yang saya bilang, ketika di dalam jiwanya ini sehat, maka dia mengeluarkan outernya pun sehat. Dan mungkin cahaya di wajahnya itu sangat bersinar. Itu pancaran aura itu sendiri. Apakah gitu aura itu sama dengan vibrasi, dengan gelombang? Vibrasi getaran pancarannya itu sendiri, vibratnya. Jadi yang mempengaruhi kita, kalau kita bicara frekuensi, frekuensi vibratnya itulah yang masuk ke dalam zona energi orang lain. Ya, maksudnya apakah itu juga sama dengan aura? Vibrasi? Itu lebih kepada, kalau vibrat lebih kepada pengaruh getaran dari aura yang mengeluarkan aura itu. Kalau orang berwibawa itu vibratnya, vibrat auranya, vibrasinya. Oke. Jadi attractingnya kita bisa bicara vibrasinya, bisa bicara
daya tariknya gitu loh. Iya. Kayak gitu sih. Sorry Romo, aku mau lompat sedikit. Tadi kan Boleh. sempat ngomongin soal yang ruqyah juga ya. Itu kan berarti ada berhubungan sama agama, istilah ya, agama. Kalau kita tahu kemarin-kemarin sempat ada juga orang yang ngomongin buka aura tuh secara islami, Romo. Kalau Romo sendiri tuh buka aura islami atau memang buka aura aja gitu judulnya, Romo? Kalau saya lebih kepada universal, karena yang datang ke tempat saya Jadi tidak lintas semua agama ya, lintas agama apa aja bisa dibuka. Iya. Karena apa? Karena ini humanity. Ini secara human, ini adalah tubuh manusia. Kita tidak membahas ras, tapi ketika kita mengoneksikan kepada kefitrahan, itu pasti ujung-ujungnya ke God lagi, ke Tuhan lagi. Gitu loh. Kita kembalikan lagi apa yang diyakini ya kita arahkan ke dia, supaya apa yang kamu yakini dari agamamu ya kamu semakin yakin dengan agamamu dengan adanya ini. Tidak menyalahkan Tuhan ketika kamu mengalami kesialan. Intinya gitu, membuat ketakwaan justru. Iya. Sebentar Dinda, silakan ada yang komen lagi. Masih banyak yang komen ya. Oh iya dong, harus kita hargai. Iya itu dong, itu ada yang susuk telen tuh. Iya nih, kita baca yang pertama dulu ya Romo ya, dari Asti. Maaf Romo, saya mau nanya, kalau sihir pelet semacam hal gaib itu apa dikirim lewat makhluk gaib atau mantra atau jin ya kepada manusia yang ditujunya? Makasih Romo. Boleh dijawab Romo mungkin? Boleh. Sebenarnya kalau saya bicara seutuhnya, semurninya dengan metode pemahaman ilmu yang saya pahami, sebenarnya mau ilmu pelet atau ilmu apapun, kenapa itu ilmu menjadi negatif atau terkesan ilmu hitam? Karena pemanfaatannya, penggunaannya untuk dietikat untuk tidak baik. Intinya gitu loh. Nah, apa tadi? Pengiriman pelet. Apakah dia bisa menggunakan makhluk gaib atau mantra atau apa? Sebenarnya itu lebih kepada menghack, pelet itu cara menghack batin seseorang. Oh gitu. Menghack, ya. Jadi apakah dia menggunakan makhluk gaib atau jin? Saya rasa kalau itikatnya itu negatif, mau kita nggak usah undang jin, dia datang sendiri menawarkan jasa. Bisa contoh gini, saya mau pukul orang ini, gue dendam nih sama dia. Kita nggak usah ngomongin apakah itu ada bantuan jin. Udah itu pasti dibantu jin, karena nafsu itu untuk membuat sakit seseorang tersebut. Gitu loh. Jadi yang dasarnya adalah sebenarnya ilmu itu adalah ilmu kekuatan pikiran. Gitu loh. Yang kalau diniatkan untuk negatif, maka bala bantuannya otomatis dari makhluk-makhluk astral tersebut. Gitu sih, Mbak Asti. Ada lagi tuh Samsul Arifin. Katanya mau tanya, jika susuk telan power bisa nipis tak? Bisa. Maksudnya apa? Itu gimana tuh? Susuk telan tuh ada gotri kayak biji besi ditelan, terus ada kayak padi. Itu biasanya buat kekebalan, buat kekuatan. Tapi apapun yang sifatnya diinjek itu tidak permanen, teman-teman. Jadi kalau kita membuat energi kita supaya terawat dengan baik, yang bisa melakukan itu adalah diri kita sendiri. Seorang guru itu ada pembimbing aja, menggait, mengarahkan kekuatan dia supaya kembali kepada titik yang diberikan anugerah oleh Allah. Kayak aura buka aura. Sebenarnya orang itu tidak bisa menghasilkan aura, tapi membuka aura kembali, merilis kembali. Padahal aura dalam tubuh manusia itu sudah ada sendiri, sudah ada dari sananya. Tinggal kita bagaimana caranya membooster kembali, intinya gitu. Ini terakhir tuh, Assalamualaikum Romo, mau tanya, kalau kita memakai susuk gotri yang ditelan, itu powernya itu sama besar dengan susuk emas tanam apa beda? Beda karakter kalau menurut saya. Kalau susuk gotri itu lebih kepada untuk power, kekuatan, karena yang diunsur adalah elemen kekuatan, elemen besi, elemen tanah. Tapi kalau emas itu sendiri sebenarnya lebih kepada pancaran bright gitu loh. Lebih ke situ gitu loh pengaruhnya. Jadi beda karakter ya. Kalau mandi kembang itu apakah untuk membuka aura atau apa? Saya pribadi mandi kembang itu masih saya lakukan 2 minggu sekali. Oh iya. Karena itu merawat. Percaya atau tidak? Membersihkan itu. Membersihkan. Roh jahat. Bukan roh jahat ya, tapi bukan. lebih kepada kita mohon maaf. Kita sering bertemu dengan sosial di lingkungan kita dari segala berbagai macam karakter. Di lingkungan kerja bertemu dengan karakter, dan kita interaksi dengan lingkungan sosial. Percaya atau tidak,
kita selalu setiap hari itu mengadopsi dan mendownload energi-energi yang di sekitar dan tanpa kita ketahui tertular ke kita. Oh gitu, bisa ya. Biasanya contoh Mbak punya masalah besar dan merenung, murung, terus baper, terus kita coba-coba ngasih nasihat ke dia. Terus ini otomatis kena ke kita dan pasti masuk ke dalam etheric kita. Oh, gitu. Etheric adalah jalur energi yang ada dalam tubuh kita yang tertular dari orang tersebut. Oh, dari orang lain. Melalui jalur etheric tadi. Nah, kalau kita nggak sadar lama-lama, tiba-tiba kita bangun tidur terasa pegel-pegel, harusnya stres, itu tandanya kita sudah terinfeksi dengan aura di luar, gitu loh. Nah, mandi bunga itu sendiri sebenarnya untuk merawat, membersihkan kembali. Kalau mandi bunga, saya sarankan semakin banyak warna bunga itu semakin bagus untuk mengkomplitkan, karena masing-masing warna memiliki fungsi khusus untuk membersihkan titik-titik cakra dalam tubuh manusia atau pintu-pintu energi dalam tubuh manusia. Kan itu sudah dianalisa dalam sisi sains, dalam ilmu itu sudah dibuktikan bahwa bunga itu apalagi dicampur air itu mengandung energi yang sangat powerful. Bahkan di Inggris Profesor Diana menemukan itu bisa mengobati HIV dari air bunga itu sendiri. Di Inggris ya? Ya. Makanya kita bisa perhatikan di spa-spa kecantikan atau apa itu kan pasti dari mandi bunga. Nggak mungkin kok nggak ada manfaatnya. Apakah itu mistik? Enggak kan? Iya. Natural itu alamiah loh. Pengantin mau nikah minum air bunga, air kantil, air melati. Acara siraman itu. Iya. Itu sebenarnya memblessing sebelum acara hajatnya supaya aura dia terpancar ketika hajatnya nanti. Gitu. Semua masih bisa diterima semua gitu dalam akal kita. Ada lagi tuh Dinda. Oh, dari Wayal TV ngomongin soal gimana sih caranya supaya aura kita baik atau positif ketika berhadapan dengan orang katanya. Gini, harusnya pertanyaannya bagaimana kita berhadapan sama orang tuh, bagaimana kita aura kita bisa positif sebelum bertemu orang lain gitu harusnya. Pertanyaannya. Dari diri sendirinya. Jadi sebelum ketemu orang lain atau sebelum kita negosiasi bisnis atau tender, bagaimana kita memaintain diri kita sendiri. Nah, sebenarnya saya kasih tipsnya. Setiap hari saya memiliki kebiasaan sebelum tidur, saya duduk, boleh apapun, nggak perlu konsentrasi, nggak perlu meditatif seperti apa, santai, perhatikan dan dengarkan perasaan pikiran kita. Ada yang nggak enak nggak? Biasanya di sini ada, biasanya di tengah dada kita kayak ada lingkaran bola segede bola bekel atau bola tenis, kayak ada yang ganjel. Oh, kita ingat kenapa nih rasanya kok berat ya? Perhatiin, ada pengalaman apa satu hari ini? Oh, tadi gue gondok masih kesel nih, sampai sekarang masih ke bawah menjadi outstanding dalam perasaan saya. Oh, gini. Nah, ketika kita merasakan sesuatu yang enak di situ, masuk ke dalam tubuh. Dengarkan dan yaudah kita maafin aja deh orang yang tadi. Kita ajak ngomong, kita sambil elus dada kita. Jadi teman-teman, sadari tubuh kita ini tidak hanya diri kita, tapi di dalam jiwa kita tuh harus sering kita ajak komunikasi. Oh gitu, bisa ya? Iya. Oke. Jadi, menarik ini. Kenapa? Ya menarik, berkomunikasi dengan jiwa kita. Betul. Nah, ketika dia nih sebenarnya kayak yang tadi, kayak ada sesuatu yang belum tertuntaskan, air menjadi ganjelan, dan dia akan ngendap. Besok hari ada masalah lagi, ngendap lagi. Berapa tahun usia kita sekarang? Berapa banyak endapan kita sekarang? Tersakiti oleh orang lain itu betul, bikin aura drop ya? Otomatis. Jadi harus dirilis aja. Iya. Dimaafin gitu. Betul. Nah, buka aura itulah salah satu cara untuk mengguide klien-klien saya untuk mengarahkan ke situ. Itu saya satu orang itu bisa 2 jaman lebih. Oh, wow, lama juga ya, Rom? Buka auranya cuma setengah jam. Oke. Itu bisa 2,5 jam. Setengah jamnya itu buka aura, 2 jamnya itu sendiri rilis. Kalau saya ada temuan-temuan inner child dia luka batinnya terlalu banyak di masa lalunya. Saya belum berani melakukan buka aura kalau dia belum saya rilis secara totali. Dari diri sendiri. Luka batin ya. Apakah itu penyakit batin? Betul. Oh, itu yang merusak aura. Source-nya biasanya dari masa kecil kita. Luar biasa ya. Tapi kalau ngomongin soal hal kayak gitu, berarti meditasi pun sebenarnya bisa membantu untuk ngerilis itu. Sangat bisa. Sebenarnya ilmunya untuk bertemu dengan jiwa itu adalah berhening. Melupakan sejenak aktivitas indrawi kita, aktivitas duniawi kita masuk ke dalam. Namanya tafakur diri. Dan itu di agama apapun disarankan. Semua agama apapun itu pasti mengajarkan keheningan. Itu sebenarnya arahnya kepada bagaimana connect to soul, bagaimana koneksi kepada self kita. Karena apapun yang di luar kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengarkan di luar ini, itu refleksi apapun mirroring yang ada di dalam.
Contoh kita pernah dulu yang tadi saya kasih contoh bapaknya meninggalkan dia waktu kecil. Maka nanti dia proyeksi keluar pasti hubungannya dengan sosok figur laki-laki. Oh, iya. Karena dia kecewa dengan figur laki-laki yaitu bapaknya. Pasti nanti bertemuan kekecewanya dia dengan figur laki-laki. Contohnya dia punya pacar, punya suami, pasti kecewa nanti sama suaminya atau sama pacar laki-lakinya atau relasi teman kerjanya dia laki-laki. Pasti aja benturan aja. Dan itu selalu mengalami cerita yang berulang. Selesai, nanti ada masalah baru lagi, tapi masalah sama laki-laki lagi. Karena masalah di awal tadi itu, public figure laki-laki, yaitu sosok ayahnya, dia sudah problem. Dan ini harus saya temui, dan ini harus saya rilis. Ketika ada temuan seperti itu, teman-teman. Jadi gitu sih. Ada lagi tuh, Dinda. Ini ada lagi dari OPW Otsuki lagi ya kayaknya. Romo, pelet jabat tangan itu apa? Dan apa hanya bisa dimiliki oleh orang tertentu? Sebenarnya orang tertentu adalah orang yang sudah memahami ilmu tersebut sih secara gamblang dan secara benar-benar totali gitu loh. Nah, masalah pelet jabat tangan itu sebenarnya adalah perkawinan energi ya. Jadi ketika kita misalnya ini tangan perempuan, ini tangan laki, kita menyampaikan suatu energi informasi sebenarnya. Misalnya entah ditaruh minyak, diolesin minyak, minyak ini sudah mengandung seperti telegram. Telegram masa lalu tuh ada teksnya saya mencintai kamu, kamu harus mencintai saya ya. Minyak ini sudah mengandung programming itu gitu loh. Gitu. Ketika dicolekkan, maka dia terkena energi tubuhnya dia dong, secara eterik gitu. Terkena ke tubuh fisik juga, akhirnya dia masuk ke alam bawah sadar atau alam batin yang target ingin pengaruhi, intinya gitu sih. Itu sering digunakan juga untuk kita bernegosiasi seperti sales, seperti marketing itu. Biar deal jatuhnya. Iya. Ya. Kalau ada orang mempelajari hypnoselling, hypnomarketing, itu salah satu penggunaan juga. Nanti lama-lama kalau diajarin itu pasti diajarin energi juga. Untuk bisa mempengaruhi lawan bicara kita, intinya gitu. Ada lagi nih dari Afik Duha Rifki. Iya. Romo, gimana caranya supaya orang yang kita suka bisa melihat aura terbaik dari diri kita, supaya dia bisa tertarik juga dengan kita? Ya itu dia yang tadi caranya. Kita harus sadar dulu tubuh kita, menurut kita perasaan jiwa pikiran kita nyaman nggak, lagi bahagia nggak, lagi enak nggak. Kalau lagi nggak enak, Anda harus berobat gitu loh. Berobat dalam artian dengan cara entah Anda dengan cara bertaubat dengan mandi taubat, sholat, istighfar, itu salah satu perobatan gitu loh. Atau kita nggak mampu itu handling itu, kita cari seorang praktisi atau guidance atau mentor yang bisa meng-guide Anda untuk ke arah situ. Ketika Anda sudah memaintain dan membahagiakan perasaan jiwa Anda, maka semuanya akan baik-baik aja kok. Dan pasti Anda menjadi orang yang hoki dan laki. Gitu loh. Ini ada lagi ini yang soal pelet. Romo mau nanya, kalau aura karena pelet gimana biar bisa legowo? Apakah ada amalan zikir? Gimana? Jadi gini loh, saya kasih tahu rasa ilmu pelet boleh nih? Boleh dong, nih Sobat Seru pasti di rumah juga pengen tahu dari Romo nih. Sebenarnya gini, pelet adalah kita harus tahu. Misalnya contoh saya laki-laki ya. Laki-laki di waktu kecil tuh deketnya sama sosok siapa sih? Ibu pasti ya. Ibu kan? Nah, kita harus cari tahu karakter ibu kita apa, karakter ibunya dia seperti apa. Harus kita samain. Figur kita tanpa kita sadari sosok laki-laki, ini buat teman-teman semuanya, pasti kita mencari figur perempuan yang mirip-mirip dengan figur ibu kita. Kalau kita nyari jodoh, kita respect sama perempuan, saya sebagai laki-laki, pasti saya nyari yang sifatnya mirip-mirip karakternya dengan ibu saya. Itu udah pasti, itu sudah psikologi banget. Perempuan pun demikian, pasti nyari yang sosok-sosok setidaknya kayak mirip-mirip bapaknya karakternya. Nah, sebenarnya kalau ilmu pelet itu dipakai adalah bagaimana si sosok yang ditargetkan itu bisa misalnya perempuan yang akan dipengaruhi, bagaimana figur laki-laki ada di sosok kita, figur bapaknya dia ada di figur kita. Kita harus cari tahu bapaknya dia karakternya seperti apa, ini seperti apa, namanya dari nama tanggal lahir itu bisa mengetahui. Mempengaruhi itu ya. Sebenarnya untuk kenapa kalau pelet itu pasti tanggal lahirnya berapa, namanya siapa. Itu sebenarnya untuk mengetahui karakter dasar dari bawaan si bapak itu. Orang tersebut. Oh, gitu ya. Gitu. Jadi bini siapa, terus ini bapaknya tanggal lahirin, terus yang mau tanggal lahir yang si perempuan yang udah ditargetin itu tanggal lahir berapa, supaya kita bisa menyesuaikan karakter apa yang mirip dengan
Itu yang tahu hanya praktisi sebenarnya. Iya, iya. Intinya seperti itu. Seru juga nih Dinda, ada lagi tuh. Jawabnya simple ya. Gak apa-apa. Karena kalau itu jatuhnya nanti ini Karena- materi maksudnya. Jadi kelas ya, Pelatihan Romo, ya, nanti. pelatihan ya. Ini kalau ini udah dibahas juga sih, ini pertanyaan terakhir ya, meditasi untuk pembersihan aura. Tadi kan udah dijawab juga sama Romo ya, bahwa meditasi itu bisa juga untuk ngerilis aura itu tersebut gitu ya Romo ya. Kalau misalnya balik lagi soal ngomongin buka aura Romo, buka aura nih kemarin sempat juga rame banyak yang ngomongin buka aura secara online. Itu beneran gak sih Romo? Saya sering lakukan kok. Online? Teman-teman mungkin yang kenal saya di komen-komen ini, saya sering melakukan buka aura secara jarak jauh. Oke. Dari video Instagram call. dan dengan Instagram live, dan bahkan saya bikin recording untuk buka aura ada di YouTube saya, dan boleh dites, rasakan sendiri vibrasinya. Oh gitu. Itu jadi energi kan tanpa batas ruang dan waktu, Betul. dan energi itu bisa kita program, gitu loh. Kalau kita benar-benar memahami dari keilmuan tersebut, dan yang dipertanyakan tadi bisa dari online, itu yang sering saya lakukan, gitu loh. Dan saya juga sering melakukan yang sampai lintas benua pun mereka merasakan ketika melalui video call atau recordingnya, intinya gitu sih. Iya, iya. Bisa sih. Kalau misalnya online kayak gitu, tetap akan ada ritual khusus yang dijalani Romo kah? Atau emang dilakukan aja dengan orang lihat video tersebut? Atau gimana Romo? Kalau kita sudah, contoh kayak saya, kalau saya sudah memahami keilmuan ini tersebut dan sudah anggap aja fasih, udah jadi pakar lah ya Romo ya, udah bisa pakar, kita tidak perlu melakukan ritual sendiri karena kita sudah menjadi generator untuk menyampaikan atau men-trigger aura si orang yang ingin kita aktivasi. Yang penting kita kalau buka aura itu harus tahu dulu karakteristiknya dan masa lalunya dia. Itu worry banget saya. Dari generator maksudnya apa tuh? Maksudnya memancarkan. Oh, oke. Karena kan saya memiliki energi pun kan pasti pemberian Gusti Allah kan. Iya, iya. Dan itu connect kepada universe atau alam semesta. Maka kita sebagai semacam BTS. Jadi kita sampaikan aja. Sebenarnya mereka sudah punya channel-channel sendiri dalam energinya dari tubuhnya masing-masing. Cuma dia belum tahu dan belum memahami kesadarannya untuk bagaimana saklar yang harus dipencet untuk supaya menjadi on. Oke. Itulah saya, saklar di sini saya pencet. Saklar di sini saya pencet. Karena masing-masing personality beda-beda. Gitu loh. Baru bisa teraktivasi atau bisa on kembali. Kayak gitu. Dengan nge-handle personality yang beda-beda gitu, apa ada kesulitan tertentu yang Romo hadapin Romo? Terberat deh Romo. Yang terberat sampai saya pernah jatuh untuk handle satu orang doang, itu ketika saya nanganin orang yang benar-benar memiliki background permasalahan internal dia sangat berat banget. Itu sampai saya connect dan saya tertular. Oh gitu. Rasanya benar. Oke. Kalau itu untuk rilisnya gimana? Saya rilis, saya coba grounding dengan cara saya, karena saya melakukan kesalahan adalah saya terlalu masuk ke dalam empati permasalahan dia. Sebenarnya dalam sisi sebagai seorang praktisi untuk membantu seseorang klien itu nggak boleh terlalu masuk ke dalam empati. Maka dia akan connecting secara langsung. Jadi apa yang dirasakan misalnya bebannya itu 100%, bisa-bisa saya sampai 98% merasakan hal yang serupa. Jadi gitu terkena jatuhnya. Terkena gitu ya, Romo. gitu loh. Ada saya menggunakan Ada satu hal nih Romo, ada terapi ketawa. Apakah terapi ketawa itu untuk saya menerapkan juga. menguatkan aura? Betul. Saya menerapkan juga di anggota-anggota di padepokan saya ngajarkan itu juga. Pertemuan jiwa, bagaimana kita ketawa. Karena kan kalau kita ketawa ini kan kita memanipulasi ketawa ya udah hasilnya sama. Oh, iya, iya. Sel-sel endokrin di dalam kepala kita akan memecahkan, akan membantu regenerasi sel tubuh kita, DNA kita. Gitu loh. Karena Kalau saya lebih ke terapi senyum. Habis senyum, di-upping lagi menjadi terapi ketawa. Jadi senyum, kita tarik aja pipi kanan pipi kiri itu minimal 21 detik. Oh, Setiap hari itu kalau kita bisa maintenance setiap bangun tidur, itu akan mempengaruhi aura kita. senyum ya. Senyum, 21 detik konsisten, nggak naik turun. Jadi kanan kiri tarik dua-duanya, ketika udah selesai, ketawa aja. Iya, iya, iya. Digituin aja. Iya, iya, iya. Nanti lama-lama kita terbiasa. Itu perhatiin, rasain teman-teman yang di rumah. Coba saya kalian tersenyum, rasakan seperti ada sesuatu yang pecah di kepala kayak teng 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 gitu. Dan ketika Anda ketawa, Anda coba rasain aja.
Bisa kayak gitu. Lihat, kayak ada ces rasa di kepala kita. Perhatiin aja, rasakan. Itu energi loh. Iya. Jadi kita nggak pahami itu gitu loh. Nggak, karena gini, teman saya cerita waktu itu dia satu kantor ke Bali. Karena kan ada rutinitas berbulan-bulan kerja di bank. Dia sampai 20 orang lebih ke sana cuma buat terapi ketawa. Jadi tiap hari dia ketawa aja. Ada pengalaman apa dari Romario? Maksudnya yang kontroversial atau yang menarik? Kontroversial, ada pengalaman yang berkaitan dengan aura nih. Yang konsultasi artis, pejabat yang aneh-aneh, ada yang aneh. Apa ya? Banyak sih sebenarnya. Ya, ada salah satunya ini. Ada sosok perempuan ibu-ibu datang ke tempat saya. Ketika dia ketika datang ke tempat saya dan ketemu saya dianggap suaminya. Oh gitu. Dia merasa aura saya tuh kayak suaminya udah nggak ada padahal. Oh gitu. Ini kok suami saya ya yang depan saya ya? Kok rasanya suami saya ada di tubuhnya Mas Aryo? Itu kenapa? Halusinasi atau apa? Bukan, yang saya jelaskan tadi. Oh, gimana? Figur sosok suaminya itu ada di dalam energi saya. Oh, gitu. Terus sosok figur ayahnya dia ada di karakter saya. Jadi frekuensi itu ada yang connecting. Kalau saya paham ini, saya cuma senyum-senyum, iya, cuma saya benahi gitu, saya benahi. Nah, banyak juga kasus-kasus yang menjadikan suatu hal yang menjadikan modus. Akhirnya, oh ya memang kamu pasanganku di masa lalu, kita reinkarnasi, itu udah nggak bener. Menurut saya gitu, terlalu berlebihan lah. Iya. Kayak gitu sih. Aneh-aneh sih, aneh-aneh. Nah, maksudnya ada yang tadi untuk tujuan-tujuan supaya memikat. Selain itu sesama jenis ada juga. Sesama jenis. Misalnya pengen pekerjaannya lancar atau pengen kaya gitu, ada juga? Ada. Oh. Justru itu. Tapi kebanyakan lebih kepada jodoh gitu ya, Romo? jodoh sama menarik pelanggan sama bisnis ya. Oh, oke. Atau buka aura untuk kesehatan? Ada. Nih? Ada. Tapi jarang ya. Jarang Kebanyakan orang berekspektasinya besar untuk yang dia hasratkan dia. Nah, maksudnya nih lagi zaman begini kan harusnya meningkatkan imunitas dengan konsultasi aura, bisa ya? Bisa. Oh. Cuma yang permintaan klien jarang ke arah situ. Oh gitu. Jarang ke arah situ. Adanya pasti kalau sudah tumbang sakit baru datang ke tempat saya. Ini kayak ini nih Asikinasi juga pernah diterapi Romo Haryo, katanya rasanya lega banget dan plong banget. Bahasnya mana saya lupa ya. Berarti banyak pasien. Banyak iya dong. Sorry Mbak Asi, saya ingat nanti. Soalnya Astinya ada dua, Asti sama Asi ya. Oh iya. Beda orang. Iya Mbak Asi ingat saya. Iya. Ini kalau Rasanya lega banget berarti dirilis itu tadi ya? Iya, saya rilis. Pasti terapi saya ketika buka aura itu pasti saya bikin orang nangis. Bukan dibuat-buat nangis ya. Karena saya kembalikan lagi kekecewaan dia pertama kali apa. Ketika dia udah nangis sampai saya pernah menyembuhkan orang yang abnormal, yang tadinya dia seorang pencinta sesama jenis, itu perempuan. Saya terapi karena dia datang ke saya ingin sembuh, dia ingin normal lagi. Ternyata rusak sekali figur ayahnya itu, gitu loh. Setiap hari itu, saya nggak bisa terangin di sini ya. Intinya sampai dia pernah juga mengalami kekerasan seksual di masa kecil oleh tetangganya. Jadi dia ngeliat sosok figur laki-laki itu sangat muak. Di situ saya harus rilis. Aura dia kelam banget. Ketika saya rilis dan dia ada alhamdulillah perubahan untuk dia kembali normal dan pancaran dia juga merasa baik dan sekarang udah berhubungan laki-laki. Oh gitu. Gitu loh. Jadi sebenarnya rilis itu sangat penting banget. Dan teman-teman, saya mau pesan ke teman-teman sebagai pesan yang positif. Ketika kita mau diberuntungkan, ketika kita ingin berdoa kita mudah diijabah, kenalilah dirimu maka kau mengenal Tuhanmu. Kalau kita seorang muslim, sesekali lah ditengok jati diri kita ini di dalam diri kita. Apa sih keluhan-keluhan apa yang selama ini kita pendam itu sebenarnya memuncak loh dan mengeluarkan aura loh. Kan saya bilang satu hari ini kita mengalami kekesalan atau kekecewaan atau emosi berapa banyak satu hari ini. 2 hari, 3 hari, bahkan sampai usia kita sekarang misalnya sudah 30 tahun. 30 tahun itu endapannya semana. Kalau kita bisa
persentasekan. Dan itulah kualitas aura kita di situ. Kalau kita merasa banyak merananya, banyak sedihnya, banyak kecewanya, saya pastikan kehidupan teman-teman pasti kurang enak. Even Anda sudah punya harta yang kayak gimana, pasti Anda nggak bahagia. Itu tandanya. Seperti itu sih. Jadi kampanye bersyukur itu untuk menaikkan aura ya. Kita membahagiakan diri kita, bersyukur. bersyukur. Ya. Thanks for self kita. Terima kasih kepada diri kita. Maafin ya, selama ini saya selalu ngecewain dan selalu memberikan kamu efek emosi. Maafin ya. Oh, minta maaf ke diri. Iya, ke diri dulu. Baru ketika hal kayak gitu, Pak, kalau kita connect ke dalam tubuh, kita connect ke gut, itu udah nggak ada beban lagi. Kebanyakan orang langsung connect ke gut dalam kondisi tubuh kita yang ngacak-acakan, penuh kecewa, dongkol. Padahal kita mau bertemu atau berkoneksi dengan gut itu harus fitrah, harus suci supaya diijabah dan dikabul. Bagaimana kita bisa suci kalau kita dalam keadaan kotor seperti itu langsung bermunajat? Kan nggak satu frekuensi. Iya, betul. Kita secara bicara logikanya gitu. Silakan, tidak ada pertanyaan menyangkut pengalaman itu. Enggak dong. Mungkin ini ya pesannya kayak kita harus cinta sama diri sendiri, ngajak ngobrol sendiri-sendiri supaya bisa mancarin aura itu sendiri. Betul. Ya Romo ya. Iya. Anak saya pun sudah saya ajarin dari kecil untuk berdiskusi atau maintain connect ke self dia dari kecil. Cuma saya sampaikan jangan bicara depan orang sendiri ya, nanti sangka kamu gila. Saya bilang kayak gitu. Perlu sesekali itu kita kunjungi. Okay. Nanti dia ngomong kok, di dalam perasaan itu ngomong, saya ini loh. Terasa kok di perasaan kita, pikiran kita itu. Kayak gitu sih. Gimana Dinda? Ada pertanyaan lagi? Jangan malu-malu, mumpung ada Romo Haryo. Enggak ada Romo. Iya. Mungkin Romo ngeliat aura Dinda sama Pak Razak gimana Romo? Baik-baik aja. Baik-baik aja. Berarti kita embrace. Ntar kalau dibedah mewek di sini kan. Rame nanti sobat serunya langsung langsung fokusnya ke host dong. Kita hari ini ngomonginnya soal Romo, jangan hostnya ya. Apa kameramennya aja? Kenapa nih ada aura apa nih dari kameramennya ya? Agak jadi pertanyaan Romo ya. Mungkin terakhir ada lagi yang menarik ya, yang saya konsultasi ke Romo itu teknisnya gimana? Maksudnya untuk konsultasi ke Romo Haryo ini berapa lama? Kalau tarifnya antara berapa ke berapa? Kalau tarif nggak di sini kayaknya deh. Rahasia perusahaan ya. Karena gini, saya memahami ilmu ini saya padukan dengan ilmu psikologi. Saya sebagai praktisi psikoterapi juga soalnya. Psikoterapi. Itu apa? Jelaskan sedikit. Ilmu tentang kejiwaan, ilmu tentang self, gitu loh. Kejiwaan. Bagaimana kita bisa, salah satu yang tadi saya terangkan. Jadi ilmu esoterik atau ilmu metafisik yang saya aplikasikan itu saya combine. Jadi saya ketika menghandle klien atau metode apa yang saya nggak main-main. Karena ketika kita berani untuk connect kepada jiwa seseorang, kita harus bertanggungjawabkan. Karena itu bahaya ketika ngotak-ngatik psikologi atau selfnya dia. Kalau kita salah program bisa mempengaruhi dia di future kelak. Oh gitu. Iya. Bah, menarik sekali Romo Haryo. Sayang waktu kita terbatas. Iya. Untuk melanjutkan, tapi waktu sudah habis juga. Udah ngap juga saya pakai masker. Terima kasih loh, Mas. Iya, sama-sama. Romo Haryo sudah hadir. Mohon maaf lahir batin teman-teman juga ya. Menarik ada sekali. salah kata-kata saya. Ya. Berbicara aura nih sangat menarik. Apalagi ada pakarnya. Dinda silahkan menyampaikan. Iya. Apa saya aja yang closing? Jangan Romo ya. Saya aja. Udah cukup sampai situ ya sobat seru ya. Terima kasih udah nonton live. Terus update tentang channel seru. Live-nya bisa dilihat tiap Senin sampai Jumat jam 12 siang, jam 2 siang, jam 4 sore, jam 8 malam di channel YouTube Transvision Official. Ya, khusus kumis tiap hari Kamis jam 7 malam ya sobat seru ya. Kita bakal bahas di yang lain lagi. Transvision Official ya. Betul, di search channel Transvision. Subscribe juga, komen dan like. Dan aktifkan tombol lonceng untuk selalu tahu semua update ya dari channel seru.
Bagi pengguna Transvision bisa dilihat di channel 333 dengan dengerin juga di Spotify Transvision. Susah nih. Ketutupan masker. Intinya Sobat Seru stay tune terus sama update-update terbaru kita dari Seru Channel Transvision dan Seru Channel 333. Sampai jumpa di Kumis minggu depan. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Romo udah Ya, datang. terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih.